Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan komprehensif. Bimbingan komprehensif adalah membantu mengembangkan kapasitas belajar siswa atau memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam aspek perkembangan akademik, sosial, pribadi, dan perencanaan karir. Jadi bimbingan komprehensif ini adalah bantuan terhadap siswa atau klien untuk mengembangkan kapasitas belajarnya, dan seorang konselor adalah fasilitator terhadap perkembangan siswa atau klien tersebut untuk mengembangkan akademiknya, sosial maupun pribadi, dan perencanaan karirnya. Secara rinci, aspek yang dikembangkan meliputi yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama adalah aspek spiritualnya. Kita lihat seberapa mana siswa itu mengetahui tentang agamanya, seberapa jauh anak itu memahami tentang agamanya. Jika masih sedikit atau masih kurang dalam, kita berikan arahan atau kita beri bimbingan supaya lebih dalam mengenali agamanya. Yang selanjutnya yaitu hubungan sosial yang mantap dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Seorang konselor harus bisa menumbuhkan hubungan yang baik antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu peranan sosial sebagai pria untuk peserta didik pria atau wanita sebagai peserta didik wanita sesuai dengan norma masyarakat. Jadi memberitahu peranan sosial, jika sebagai pria itu seperti apa kalau nanti di masyarakat tugasnya, dan kalau wanita itu tugasnya seperti apa nanti kalau di masyarakat. Nah, itu pasti berbeda-beda antara wanita dengan pria. Yang selanjutnya yaitu penerimaan diri dan penerapannya secara efektif. Penerimaan diri dan penerapannya ini adalah ketika seseorang itu memiliki kemampuan atau potensi, maka atau anak itu memiliki kekurangan, harus menerimanya. Jika anak itu memiliki kelebihan, maka diterapkan sesuai dengan apa yang ia miliki, potensi yang ia miliki atau kemampuan yang ia miliki. Yang selanjutnya adalah persiapan ke arah kemandirian ekonomi. Persiapan ini adalah kita memberitahu bahwa tidak selamanya ia itu akan dibiayai oleh orang tuanya. Maka kita beritahu, maka persiapan apa sih agar supaya ia itu bisa mandiri untuk nantinya. Yang selanjutnya adalah persiapan dan pemilihan pekerjaan. Ia ini atau siswa ini harus mempersiapkan untuk memilih pekerjaan nantinya di masa depannya. Jadi di sekolahnya atau ketika ia masih di jenjang sekolah, anak ini dipersiapkan apa sih pekerjaan, masa depan apa yang akan kamu capai, dan pekerjaan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Maka disiapkan dari sejak sekolah. Yang selanjutnya adalah sikap dan perilaku emosional yang mantap. Seorang konselor harus bisa mengajarkan sikap atau perilaku emosional yang baik. Supaya mengapa? Supaya emosionalnya itu tertata, stabil, tidak naik turun. Nah, itu adalah tugas seorang konselor, membimbing dan mengarahkan
sikap dan perilakunya, emosionalnya. Nah, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sikap positif terhadap perkawinan dan kehidupan keluarga. Nah, kita gambarkan bahwasanya di pernikahan itu tidak seperti halnya yang ia bayangkan, tidak seburuk apa yang ia bayangkan. Kita berikan bimbingan bahwa perkawinan itu seperti ini dan kehidupan keluarga itu seperti ini, yang harus ia lakukan ketika berkeluarga itu apa, kita berikan bimbingan atau arahan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan intelektual. Jadi anak ini harus memiliki keterampilan intelektual yang bagus. Karena mengapa? Karena untuk ketika ia nanti menjadi warga negara, nantinya dia akan menjadi warga negara, dan menjadi warga negara yang apa? Yang baik, yang mempunyai etika, yang paham dengan norma-norma bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu sikap dan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Sikap dan perilaku sosial yang bertanggung jawab ini adalah kita harus mengembangkan sikap dan perilaku, dan kita juga harus mencontohkan bagaimana sih sikap atau perilaku sosial yang bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, supaya mencontoh si siswa ini atau kliennya tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemahaman nilai dan etika hidup bermasyarakat. Pemahaman ini kita berikan pemahaman apa sih itu nilai-nilai dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dan etika hidup bermasyarakat itu bagaimana, kita berikan arahan atau bimbingan. Yang selanjutnya yaitu model bimbingan komprehensif. Ini dihantarkan menjadi 4 komponen program layanan. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang kedua perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, yang keempat dukungan sistem. Program bimbingan komprehensif yang pertama adalah layanan dasar bimbingan. Program ini merupakan upaya bantuan yang bertujuan membantu peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapainya. Nah, jadi program layanan dasar bimbingan itu bantuan yang bertujuan untuk membantu mengembangkan perilaku seorang siswa atau klien, karena seorang siswa itu harus diberikan bimbingan atau arahan supaya memiliki perilaku yang baik, yang memiliki etika dan nilai yang perilaku siswa tersebut, dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapainya. Dan keterampilan di sini, keterampilan hidup tuh apa sih yang harus ia capai, tugas-tugas apa yang harus ia capai ketika ia di SMP itu apa yang ia capai, dan ketika di SMA itu apa yang harus ia capai. Nah, maka itu harus ditugas-tugaskan kepada seorang siswa atau klien tersebut. Nah, layanan ini ditunjukkan untuk seluruh peserta didik, jadi bukan hanya untuk satu orang, melainkan semua peserta didik. Nah, dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi, terutama strategi bimbingan klasikal dan dinamika kelompok. Nah, jadi di layanan dasar bimbingan ini memakai strategi bimbingan klasikal dan dinamika kelompok, dan disesuaikan juga isi atau topik
dalam layanan bimbingan klasikal atau dinamika kelompoknya itu disesuaikan dengan bimbingannya. Contohnya perkembangan akademik yang di situ materinya adalah perencanaan studi, mengembangkan keterampilan belajar, mengembangkan kesiapan dan keterampilan kerja. Mungkin seperti itu. Dan jika perkembangan pribadi dan sosialnya, yaitu pendidikan karakter, penyelesaian konflik, pencegahan kekerasan, penyusunan tujuan hidup, pencegahan penyalahgunaan obat, dan pemahaman budaya. Dan jika di karirnya, yaitu pemahaman tentang karir, penggalian karir, pembuatan keputusan karir, dan penyesuaian karir. Peran konselor adalah peran konselor dalam program ini adalah menyusun kelompok, membimbing di kelas, pemimpin, dan melakukan konsultasi. Nah, itu adalah di layanan bimbingan klasikal dan dinamika kelompok. Yang selanjutnya adalah program bimbingan komprehensif layanan responsif. Layanan ini bertujuan membantu peserta didik memenuhi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Jadi layanan responsif ini adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat penting pada saat itu juga, karena membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Karena layanan responsif ini, konselor ini harus respon atau bertindak lebih cepat. Supaya mengapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kepada seorang siswa atau klien. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Di dalam bimbingannya tersebut terdapat tema, yaitu contohnya perkembangan akademik yang meliputi kehadiran dalam belajar, perilaku dalam belajar, pencegahan dropout, dan bantuan masalah dan kebutuhan belajar. Contoh lain, perkembangan pribadi dan sosialnya meliputi konflik antar teman, mengatasi stres, mengelola krisis, menghadapi kematian, kesedihan dan kehilangan, menjaga hubungan, dan mengatasi penyalahgunaan obat. Nah, mungkin yang di sini yang lebih penting menurut saya ini adalah dari perkembangan pribadi dan sosialnya. Nah, di situ kan di sini ketika anak stres atau trauma, maka seorang konselor itu harus cepat untuk tanggap terhadap klien atau siswa tersebut. Yang selanjutnya itu perencanaan karir yang meliputi menempatkan pekerjaan, membantu mengidentifikasi sistem dukungan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan khusus pekerjaan. Nah, jadi kalau di karir ini, seorang konselor ini harus bisa, oh kamu tuh nanti kerjanya di sini, atau memberikan arahan di sini ada lowongan kerja sesuai dengan apa yang kamu punyai kemampuan, kamu memiliki kemampuan tersebut, maka disesuaikan dengan kemampuannya, potensinya yang ia miliki sesuai dengan pekerjaannya. Dan bimbingan yang tepat untuk layanan responsif ini juga adalah konseling individual.
Di sini konseling individual, hipnokonseling, dan hipnoterapi. Nah, ini juga bekerja sama dengan psikolog dan psikiater, konseling kelompok kecil, konseling krisis, dan konseling perkembangan, melakukan konsultasi dan melakukan referral, termasuk referral ke psikolog dan psikiater. Untuk dapat mengembangkan kapasitas belajar siswa yang mengalami kesulitan atau masalah, konselor dapat menggunakan strategi atau teknik konseling termasuk hipnokonseling dan hipnoterapi bekerjasama dengan psikolog dan psikiater. Nah, untuk mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar atau masalah, ini konselor ini menggunakan strategi teknik konseling, hipnokonseling, dan hipnoterapi yang kemarin kita telah lakukan, yaitu hipnoterapi. Ini sangat membantu untuk siswa yang kesulitan atau berada dalam masalah atau tidak. Selain itu juga bisa juga bekerja sama dengan psikolog atau psikiater. Yang selanjutnya adalah program bimbingan komprehensif perencanaan individual. Program ini merupakan bantuan kepada peserta didik dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola tujuan perkembangan pendidikan pribadi, sosial, dan karir mereka. Nah, di layanan perencanaan individual ini bersifat individu. Jadi perkembangan masing-masing siswa itu bagaimana perkembangan belajarnya itu seperti apa, mungkin di konseling satu persatu, atau permasalahan pribadinya, atau sosialnya ini, dan karir mereka ini bersifat individu atau masing-masing yang konseling dengan konselornya perseorangan. Dan tema isi konseling individualnya ini yaitu contohnya perkembangan pendidik yang meliputi menilai dan menyusun tujuan pendidikan, membantu memenuhi kebutuhan masa transisi pendidikan, merencanakan kursus, mengelola berbagai sumber dan keuangan, dan membantu memilih pendidikan. Yang kedua yaitu contohnya perkembangan sosial dan pribadi, yaitu menyusun tujuan pribadi dan merencanakan peningkatan pribadi. Yang selanjutnya itu perencanaan karir, yaitu penilaian karir, pengamatan, penasihat pembelajaran, dan pemagangan pekerjaan. Peran konselor dalam program ini adalah melakukan penilaian, perencanaan dan penempatan, pelaksanaan penilaian konferensi individual. Nah, ini adalah khusus untuk siswa itu ada catatan-catatan untuk penilaian terhadap siswa atau klien tersebut untuk melihat seberapa mana jauh perkembangan siswa atau klien tersebut. Yang selanjutnya yaitu program bimbingan komprehensif dukungan sistem. Program ini meliputi program bimbingan, pengembangan staf, layanan, dan aktivitas dukungan sekolah. Jadi program komprehensif yang terakhirnya itu dukungan sistem, dukungan terhadap siswa yang memiliki potensi atau kemampuan, dan itu harus didukung oleh sekolah, baik materialnya,
atau dukungan dari support dari sekolahnya. Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan program bimbingan. Nah, jadi tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan terhadap siswa yang memiliki kemampuan atau potensi supaya dikembangkan, dan kepemimpinan dan pelaksanaan program bimbingan, dan untuk menjalankan atau pelaksanaan program ini supaya berjalan seperti itu. Dan tema dari dukungan sistem ini di dalam dukungannya, yaitu dukungan sistem ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program bimbingan, pendidikan orang tua, konsultasi administrator, pengembangan pendidikan staf, pengembangan konselor profesional, menggagas kerjasama pendidikan, penelitian, dan penerbitan, membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat, membangun tim bantuan, merencanakan pengelolaan krisis, merencanakan program keterampilan belajar secara komprehensif, menggagas pengembangan sekolah, dan menggagas secara khusus membantu memenuhi kebutuhan perilaku dan belajar warga sekolah. Nah, itu semua adalah dukungan sistem. Nah, itu harus ada untuk perkembangan siswa atau klien seorang konselor. Itu sangat penting. Karena mengapa? Karena ketika seorang siswa tidak ada dukungan sistem, maka anak itu tidak semangat, maka anak itu pun akan minder atau tidak ingin mengembangkan apa yang ia miliki karena tidak ada dukungan atau support, dukungan sistem. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.